Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referensi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,53%. Dengan total market cap mencapai di 902 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin masih stay kurang lebih di 20.400-an, 500-an dengan peningkatan sebesar 2,72%. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 4,48% dengan harga di 1.100-an. Lalu untuk BNB meningkat sebesar 4,23%, berarti masih bertahan di atas 200, which is good. Selanjutnya Cardano meningkat sebesar 4,51%, XRP 1,21%, Solana 7,95%, Polkadot 7,31%, dan seterusnya. Ya, jadi overall kita bisa lihat altcoins pada hari ini cenderung meningkat lebih besar dibandingkan Bitcoin. Maka dari itu, Bitcoin dominance kemungkinan besar turun. Ya. Dan kalau kita bisa lihat untuk sekarang di Bitcoin, basically kemarin dia membuat satu pola doji. Ya, dan doji ini tentunya kita tahu ini menunjukkan bahwa market sedang dalam kondisi yang mungkin cenderung bingung, ya, mau lanjut naik atau enggak. Plus bisa dibilang juga kemungkinan besar ada lack in volume. Nah, tetapi good news-nya apa? Good news-nya dia tetap bertahan di atas dari 20.000. Karena kalau kita lihat kemarin, wick ke bawahnya itu cukup dalam, ya, sampai 19.600. Alias dia nyaris meretest all-time high weekly close dari 2017-2018. Ya. Dan seperti biasa kita akan balik lagi ke weekly, ya. Untuk weekly kita bisa lihat bahwa dia masih cukup di bawah dari EMA 200 weekly. Ya, lagi-lagi ada kemungkinan bisa terjadi seperti di 2015-an, ya, di mana dia bisa dibilang cukup struggling dulu. Di sini, ya, kita cek bareng. Kita bisa lihat dia waktu close weekly di bawah dari EMA 200, beberapa minggu dia struggle untuk bisa menjadikan EMA 200 lagi sebagai support, ya. Jadi siap-siap, ada kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan price action akan cenderung ada mungkin sedikit wick ke bawah lagi, plus ada kemungkinan juga akan reject oleh beberapa kali secara support, atau lebih tepatnya si support EMA 200 weekly akan sedikit berubah menjadi resisten seperti di 2015, ya. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk kalian yang punya posisi leverage, ya, posisi futures di MA 200 weekly yang kalian buka di situ, ya, pastikan kalian punya margin untuk sampai dia drop 30%. Karena seperti yang kita bisa lihat di 2015, di 2020, ya, kita bisa cek bahwa sebelumnya mereka pernah mengalami drawdown sekitar 30%-an dari MA 200. Ya, jadi kalau untuk tepatnya angkanya itu di 15.600-an, ya, di sekitar segituan. Jadi pastikanlah kalau kalian sampai kesannya terkena ya kalau sampai nyaris terkena margin lah gitu kesannya, ya. Jangan sampai liquidation price kalian itu lebih tinggi dibandingkan 15.600. Ya, kalau sampai lebih, siap-siap lu punya potensi untuk terlikuidasi, ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Apa yang terjadi? Dan ternyata indeks dolar dalam kemarin ini basically dia nggak sampai tembus, ya. Kemarin nggak tembus struktur 104. Tetapi ada terjadi pelemahan, ya. Nah, lagi-lagi harapan kita adalah indeks dolar untuk melemah dan masuk ke bear market untuk indeks dolarnya, ya. Lagi-lagi seperti yang gue bilang, korelasi antara indeks dolar dengan risk on asset seperti Bitcoin, Ethereum, lalu juga seperti indeks-indeks saham seperti Nasdaq, S&P 500 adalah korelasi negatif atau terbalik, ya. Jadi saat ada penurunan yang signifikan dari indeks dolar, maka risk on asset akan menuju kebuluran, ya. Lagi-lagi contohnya harus gue berikan karena nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari, ya. Jadi kita lihat contohnya di 2020. Ini contoh yang paling sering gue pakai. Di mana kita bisa lihat saat indeks dolar menguat di sini, kita ingat di Maret 2020, Bitcoin, Ethereum, Nasdaq, S&P 500 semua mendapatkan penurunan yang signifikan, ya. Kita bisa cek
2020 Bitcoin ya di Maret tepatnya ya terjadi yang sering kali gue sebut sebagai COVID crash ya. Di sini COVID crash. Di mana dropnya ini yang membuat Bitcoin sampai 30% di bawah dari MA200. Ya, kalau kita lihat di weekly seperti ini kurang lebih ya. Kita lihat di weekly. Nah, sampai kena MA200 di daerah bukan di sini. Di sini ya. Kena MA200 di bagian sini. Jadi, ya, saat terjadi penguatan indeks dolar secara signifikan, maka risk on asset akan cenderung terjun payung. Ya, sama seperti sekarang. Kenapa Bitcoin terjun payung? Kenapa Nasdaq terjun payung? Karena indeks dolar menguat, mengalami bull market. Nah, tetapi apabila indeks dolar mengalami satu bear market yang jelas ya membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya, kalian bisa cek dari posisi sini sampai di rendah di sini ya. Rata-rata semua risk on asset bull run dari Nasdaq, S&P, Bitcoin dan lain-lain ya. Maka dari itu yang kita butuhkan sekarang adalah rejection dari angka sini dan mulai membuat pola seperti di 2020 di mana dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya ya. Apabila terjadi seperti ini, kita bisa expect terjadi bull run ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar. Dan kalau kita lihat sekarang kondisi Nasdaq dan S&P sepertinya kita mulai ada sedikit rally juga. Ya, jadi lagi-lagi sekarang untuk risk on asset cenderung ada sedikit rally. Ya, jadi kurang lebih untuk pembahasan overall seperti itu. Kita akan masuk ke detailnya di belakang. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi untuk sekarang technically masih sama seperti kemarin. Ya. Yang pertama di MA200 weekly yang ada di 22.300-an ya. Sebenarnya sekarang rada naik sih ya, sekitar 22.400. Tapi overall harusnya kalau lo ngikutin DCWT sudah dapat posisi di sini. Kalau belum dapat posisi di sini mungkin bisa pertimbangkannya buy limit di 20.000 ya. Nah, yang kedua adalah di daerah 19.300 ya. Nah, 19.300 ini adalah weekly close dari all time high di 2017 dan 2018. Nah, jadi kita bisa lihat ya, satu resisten yang kuat biasanya kalau tertembus dengan cukup kuat bisa berubah menjadi support. Dan kalau kita lihat lagi-lagi ini bukti bahwa technical analysis works ya. Saat terjadi di sini suatu resisten di previous cycle, dia nggak langsung tembus dengan gampang. Biasanya akan terjadi dulu perlawanan baru ada momentum dan nembus ya. Nah, jadi sekarang yang membuat ini menjadi support lagi-lagi adalah karena secara historically ini adalah daerah resisten yang tertembus, maka ada peluang ini menjadi support yang baik ya. Jadi ini adalah buy limit kedua kita. Kemarin kalau lo ikutin dari ya sekitar seminggu lalu harusnya sudah dapat posisi di sini karena wicknya sudah jauh lebih dalam ya. Nah, andaikan lo sudah dapat dua posisi tersebut, MA200 dan juga di 19.300, berarti yang tinggal tersisa adalah di 15.600. Nah, 15.600 ini adalah statistik dari Bitcoin di mana dia seringkali drawdown sampai 30% dari MA200 weekly. Ya, jadi itu adalah statistik dalam berapa ya mungkin 10 tahun ke belakang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang mungkin belum punya di salah satunya ya bisa tinggal dilengkapkan. Kalau gua pribadi sih tinggal satu yang di 15.600 ya. Nah, pertanyaannya, Bang, pasti nggak Bang ini ke bawah sini? Nggak pasti. Maka dari itu, kenapa gue selalu menyarankan untuk averaging. Averaging nggak di satu, nggak cuma di satu posisi, tetapi di beberapa. Supaya kalau target terendah kita nggak kena, ya nggak apa-apa. Kita nggak jadi FOMO, ya. Yang sering kali terjadi itu seperti ini, ya. Kita bilang bahwa Bitcoin bisa sampai ke 15.600. Nah, orang mikirnya, ngapain beli di sini? Kata Bang Toshi kan bakal sampai kena bawah. Gini ya, gue bilang ini statistik. Apakah statistik pasti akan terjadi? No, ya. Ini probability gitu. Jadi ada kemungkinan ini nggak kena juga. Makanya kenapa gue pribadi sudah averaging dari MA200. Karena secara support itu adalah support-support yang kuat. Ya, jadi lagi-lagi tujuan gue kenapa gue bikin 3 seperti ini adalah supaya kalian bisa averaging di 3 tempat. Itu jadi nggak cuma di satu. Tujuannya apa bang? Tujuannya gini, andaikan ternyata nggak sampai sini ya, ini langsung naik aja ke atas. Buat yang sudah punya posisi di 19.300 dan 20 ya sekitar 22.300, tenang, naik ya udah, gue udah profit. Nah, orang yang terlalu dalam tanda kutip serakah, nunggu paling bawah kesannya ya, ternyata nggak kena, ujung-ujungnya dia panik. Dia beli saat kena resisten dan akhirnya turun, panik selling lagi. Jadi panic buying, panic selling, panic buying, panic selling, ujung-ujungnya jebol semua, ya. Maka dari itu,
pastikanlah ya jangan sampai FOMO gitu. Itu menggunakan monkey brain. Kita harus gunakan akal sehat kita. Dan sekali lagi gue ingatkan, untuk di cryptocurrency market jangan sampai pakai uang panas. Karena lagi-lagi cryptocurrency market adalah satu aset yang sangat volatile dan ya lagi-lagi masih sangat baru, ya sangat immature, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buying battery Bitcoin. Bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Ini tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan subscriber Go untuk bisa ngerti charting. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa di daily-nya dia ya masih sama ya. Untuk spot kita berhenti dulu karena sudah tembus dari summer low. Jadi literally seperti yang gue bilang dari beberapa DCWT yang lalu ya. Saat altcoins yang tembus summer low biasanya kehilangan momentum. Kenapa gue bisa ngomong seperti ini? Karena gue udah pernah lihat di ADA dulu, gue udah pernah lihat beberapa aset yang lain juga, ya BNB juga baru-baru ini jebol, ya. Jadi saat dia kehilangan summer low biasanya akan cenderung ada antara dump parah atau ekstrimnya kapitulasi, ya. Nah, jadi untuk sekarang Ethereum secara spot kita hold dulu aja, ya, jangan tambah dulu posisi. Yang tersisa adalah peluang untuk nge-short. Tapi lagi-lagi gue ingatkan, ya, nge-short ini adalah satu kegiatan yang lebih beresiko dibandingkan kita averaging spot. Ya, jadi sekali gue ingatkan, buat kalian yang mau nge-short harus tahu resiko dari futures, ya. Dan untuk yang pertama kita bisa pertimbangkan untuk nge-short apabila dia ke-reject oleh MA20 daily. Nah, MA20 daily untuk Ethereum ini sebenarnya sangat kuat ya karena kita bisa lihat literally dari April saat dia pertama kali jebol MA20, dia menunjukkan kekuatannya dengan luar biasa ya. Jebol pada tanggal 6 1, 2, 3, 4. 4 hari berturut-turut di-reject oleh MA20, di-reject lagi di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Basically sejak April tanggal 6, MA20 sangat ganas dan satu-satunya yang pernah dia kesannya ditaklukkan sebentar itu di sini pada tanggal 30 Mei. Dan bahkan penaklukan itu pun hanya bertahan kurang lebih sehari, besoknya langsung jebol lagi. Ya, jadi lagi-lagi untuk kalian yang tertarik nge-short dengan resiko yang cenderung konservatif, bisa pertimbangkan di MA20 daily. Ya. Nah, kalau untuk stop loss. Nah, stop loss lagi-lagi setiap orang berbeda-beda. Ya. Ada kesannya orang yang mau stop loss apabila dia tembus atau daily close di atas dari 20. Boleh dipertimbangkan. Atau ada juga yang bentuknya persentase. Misalkan kalau sampai dia posisi dari posisi short dia minus 20%, dia akan cut loss. Bisa juga, tergantung kayak masing-masing. Nah, yang pasti kalau untuk TP for now ya, untuk di sini yaitu adalah di sekitar 880. Tapi lagi-lagi jangan terlalu bawah banget ya, jangan berharap dapat bottom banget. Jadi kalau gue pribadi sarankan ya di 900 aja lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau mau yang lebih high risk sebenarnya bisa ya di MA50, tapi lagi-lagi kalau kita lihat di sini momentumnya cukup besar ya. Sekarang ya inilah mulai terbentuk momentumnya. Jadi ya tergantung. Kalau memang benar-benar high risk ya boleh pertimbangkan apabila dia ke-reject lagi oleh MA50. Ya karena technically kalau kalian kemarin nge-short di sini profit tapi tipis ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan untuk Solana, akhirnya Solana pertama kalinya di-reject oleh MA20 lagi setelah sekian lama ya. Basically sejak kapan dia di-reject terakhir 20 ya. Serapi ini di-reject terakhir sekitar, wah di sini ya, basically di April ya. Sesudahnya dia MA20-nya cenderung deket-deket aja langsung dia turun. Nah, jadi buat kemarin yang kalian nge-short harusnya sudah sedikit profit ya, karena kemarin kalau short itu kan di tepatnya itu di berapa nih? Di $35 lebih 67 sen. Nah, sekarang di $34 lebih 97 sen. Shortnya untung tipis. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian yang sudah dapat posisi short di sini, tinggal tunggu nih. Apakah akan kena wick di sini ya, di sekitar berapa? $25 lebih 82 sen atau jangan-jangan bisa sampai ke $23 lebih 47 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk shortnya masih sama ya. Posisi short bisa pertimbangkan di MA20 daily untuk Solana dengan target antara 2 di week sini ya di $25 lebih 82 sen atau di bulletin $26. Bisa juga kalau kalian lebih agresif TP-nya di daerah $23 lebih 47 sen. Nah, di waktu bersamaan daerah $23 lebih 47 sen bisa menjadi satu pertimbangan untuk kita akumulasi spot ya karena Solana lagi-lagi $23 lebih 47 sen adalah summer low untuk Solana
ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB, dan untuk BNB ini kondisinya mirip seperti Ethereum ya. Jadi dia sudah tembus summer low dan literally ya hari saat dia tembus summer low langsung kapitulasi lagi. Ya atau ya kalau ini mungkin BNB nggak kapitulasi lah. Lebih tepatnya dia dump. Kalau kapitulasi mungkin lebih ke Ethereum ya. Langsung jebol boom ya. Nah, jadi untuk BNB sekarang spotnya stop dulu ya, jangan kita tambah dulu. Karena secara struktur lagi-lagi sudah jebol. Stasiun akhirnya sudah jebol ya. Nah, yang tersisa adalah peluang untuk kita nge-short. Untuk nge-short kita sekarang bisa pertimbangkan MA20 daily yang paling dekat ya. Nah, kalau untuk MA20 daily di BNB ini nggak sekuat seperti Ethereum ya. Kalau di Ethereum kita bisa lihat dia sangat sangat takut ke MA20. Ya, berkali-kali di reject dengan sangat sadis ya, kayak Mike Tyson dipukul KO. Kalau BNB dia beberapa kali berhasil melawan MA20 seperti di sini ya pada tanggal 25 Mei, lalu dia reclaim lagi tanggal 28 dan seterusnya ya. Jadi untuk kalian yang ingin pertimbangkan buy limit atau bukan buy limit tapi short di MA20, kita harus tahu dulu statistiknya ya. Lagi-lagi dia lumayan kuat tetapi nggak sekuat dengan MA20 di Ethereum ya. Jadi itu yang pertama ya. Untuk otomatis secara TP-nya sama ya, masih kayak kemarin di daerah $183 lebih 1 sen ya. Lebih 10 sen. Atau bisa juga pertimbangkan kalau kalian lebih high risk di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot, dan untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa dia menemukan momentum yang not bad jujurnya ya. Di mana kita bisa lihat di 4 hourly-nya dia tembus MA50 dan juga 20 ya. Dan sebenarnya dia menemukan juga support di 50 which is quite good ya. Tapi kalau secara struktur kita bisa lihat dia masih membuat satu lower high ya. Jadi walaupun ada momentum tapi masih cenderung lebih bearish ya. Jadi untuk spot seperti yang kemarin-kemarin gue sudah bilang ya, sejak dia tembus pada tanggal 9 Mei di sini, gue tidak sarankan untuk tambah posisi spot dulu ya. Bersabar, tunggu sampai dia bisa reclaim $10 lebih 89 sen dulu ya untuk spot. Untuk posisi nge-short bisa pertimbangkan MA20 yang sekarang ada di $8 lebih 33 sen ya. Dengan target TP di daerah $6 lebih 68 sen, atau kalau mau lebih aman di $7 juga boleh ya, karena di sini $7 lebih ke close daily-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan overall lagi-lagi ya, ini menjadi contoh ya apabila satu aset yang tembus si summer low-nya walaupun dikasih momentum ya. Ini contoh yang dikasih momentum. Dia tembus duluan ya. Dia drop dengan signifikan, nge-wick, tetapi kebantu oleh pump Bitcoin di Mei ya. Tetapi ya rally dari Bitcoin tidak bisa membantu satu aset yang cenderung sudah hilang summer low-nya. Ya, jadi dia sempat kebantu naik, tapi langsung hilang lagi momentumnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat bahwa dia masih bisa bertahan di atas dari 44 sen. Dan itu menurut gua not bad. Ya, karena kenapa? Cardano waktu Bitcoin drop dengan cukup ekstrim dari daerah ya summer low lah ya, dia nggak terlalu kebanting. Ya. Nah, tetapi untuk spotnya ya masih sama di 44 sen buat kalian yang mau ya. Dan untuk MA20 daily-nya ini masih menjadi satu resisten utama bagi Cardano. Maka dari itu untuk posisi short yang konservatif masih bisa di tempat yang sama, yaitu di MA20 tepatnya di 53 sen ya. Nah, buat kalian yang lebih high risk bisa pertimbangkan di 4 hourly chart-nya. Mungkin bisa pertimbangkan apabila Cardano jebol MA50. Kalau dia masih terus menjadikan ini sebagai satu support, jangan dulu nge-short ya untuk yang agresif ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan untuk nge-shortnya otomatis TP-nya di daerah yang sama untuk untuk averaging spot, yaitu di 44 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan menurut gua untuk Cardano sekarang yang jadi harapannya adalah dia tetap bisa bertahan di atas 44 sen sampai BTC bisa mulai lanjut lebih bullish lagi ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat secara struktur masih cenderung bearish ya. Sejak dia membuat high di sini dan higher low sebenarnya di sini ya. Jadi membuat high, higher low, di sini dia membuat lower high. Nah, sejak di sini dia lanjut membuat satu struktur yang cenderung bearish ya. Dia drop di sini membuat lower low, lower high, lower low, dan ada probability yang cukup besar ini kembali membuat jadi satu lower high ya.
Nah, jadi untuk sekarang secara spot ya mungkin yang masih tersisa adalah di $9 lebih 45 sen. Di mana ini adalah stasiun terakhir untuk AVAX dan summer low di 2021 ya. Jadi untuk spot kurang lebih seperti itu. Dan untuk posisi futures atau nge-short bisa pertimbangkan di MA20 daily yang di sekarang di $20 lebih 12 sen. Ya, itu untuk yang konservatif. Nah, buat kalian yang lebih agresif bisa saja pertimbangkan kondisinya seperti AIDA ya. Andaikan MA50-nya jebol ya, bisa kalian nge-short di 4 hourly chart ya. Dengan target TP di sini di $13 lebih 71 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.